Sah, Sergio Busquets reuni sama Lionel Messi di Inter Miami. Inter Miami telah mengumumkan transfer Sergio Busquets, mempertemukan kembali sang gelandang dengan mantan rekan satu timnya Lionel Messi. Busquets telah sepakat untuk bereuni dengan Lionel Messi di Major Liga Soccer setelah pemain internasional Spanyol tersebut memutuskan untuk menolak tawaran dari Arab Saudi dan pindah ke Amerika Serikat. Dengan transfer resmi diumumkan pada hari Jumat, Busquets menghabiskan 15 tahun di Barcelona dan memenangkan La Liga 9 kali, sambil merengkuh trofi Copa del Rey 7 kali serta Liga Champions 3 kali. Dia juga memenangkan Piala Dunia bersama Spanyol pada 2010 dan Euro 2012. Busquets akan menjadi salah satu pemain paling berprestasi di MLS bersama dengan Lionel Messi. Busquets kemungkinan akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru Inter Miami dalam waktu dekat. Kian bugar, Lisandro Martinez siap ramaikan pramusim Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka Lisandro Martinez dilaporkan bakal siap untuk mengikuti pramusim Setan Merah. Skuad Manchester United saat ini sedang berlibur. Erik ten Hag memberikan jatah sekitar 1 bulan bagi para penggawa United memulihkan dari usai musim yang panjang. Menurut pernyataan resmi klub, MU akan kembali berkumpul di awal Juli 2023 nanti. Setan Merah akan berlatih kembali dan menggelar tur pramusim sebagai bagian persiapan untuk musim 2023-2024 yang akan dihelat di Agustus nanti. Manchester Evening News melaporkan persiapan pramusim MU bakal semakin matang karena ada Lisandro Martinez diperkirakan siap meramaikan pramusim mereka. Menurut laporan tersebut, Martinez berpotensi besar meramaikan tur pramusim Manchester United. Sang bek mengalami cedera yang cukup parah beberapa bulan yang lalu. Alhasil, ia menutup musim 2022-2023 dengan lebih cepat. Namun saat ini proses pemulihan Martinez sudah semakin membaik. Ia bahkan sudah berlatih di lapangan setelah absen cukup lama. Manchester United akan menjalani pertandingan pertama mereka di pramusim kali ini pada 12 Juli 2023 mendatang. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Leeds United di Oslo, Norwegia. Manchester City luncurkan 3 balon udara raksasa berbentuk tropi ke angkasa saat pamerkan kesuksesan treble. Manchester City memutuskan untuk memamerkan kesuksesan treble dengan cara yang unik saat mereka meluncurkan 3 balon udara raksasa berbentuk trofi. Manchester City meluncurkan 3 balon udara ke angkasa dalam bentuk trofi Piala FA, Liga Premier Inggris, dan Liga Champions di luar Etihad Stadium untuk merayakan kemenangan treble mereka di musim 2022-2023. Skuad asuhan Pep Guardiola menjadi tim Inggris pertama sejak Manchester United pada musim 1999-1990 yang memenangkan treble. Ini juga merupakan pertama kalinya City memenangkan gelar Liga Champions, trofi yang telah lama mereka lewatkan. Sang juara Eropa dijadwalkan akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang untuk menjalani tur pramusim yang dimulai pada 23 Juli. Mereka akan menghadapi Yokohama F. Marinos, Arsenal, Bayern Munich, dan Atletico Madrid. Kylian Mbappe ke Real Madrid ternyata bakal rumit. Paris Saint-Germain masih bimbang dalam memutuskan masa depan Kylian Mbappe. Ada rumor yang mengatakan Paris Saint-Germain akan menjualnya di musim panas 2023. Namun situasinya tidak sesimpel akan selesai jika ada yang berani menawar. Rumor itu mencuat tidak lama setelah Mbappe mengirim surat formal ke Paris Saint-Germain. Isinya Mbappe tidak mau mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun saat kontraknya habis pada akhir musim 2023-2024. Manajemen klub kebakaran jenggot. Surat tersebut mengindikasikan Mbappe bakal pergi secara gratis di musim panas 2024. PSG jelas-jelas menolak ide tersebut. Alhasil, Paris Saint-Germain berencana menjualnya sekarang dengan mahar 200 juta euro. Real Madrid jadi salah satu peminat yang siap melancarkan tawaran tersebut. Lalu, kalau Paris Saint-Germain sudah secara resmi menjual Mbappe dan Madrid melayangkan tawaran yang diminta, apakah transfernya akan berjalan semudah itu?
Jawabannya tidak. Laporan Marca menjelaskan ada hal lain yang ternyata bakal mengganjal transfer tersebut. Namanya bonus loyalitas. Bonus loyalitas yang ada di dalam kontrak Mbappe senilai 150 juta euro. Jadi, kalau Madrid berhasil menyanggupi tawaran Paris Saint-Germain, mereka masih harus menambah dana lain. Media Spanyol itu cukup yakin bahwa Mbappe tidak mau rugi jika terpaksa harus pindah ke Madrid di musim panas 2023. Pasalnya, Mbappe baru bisa menerima bonus loyalitas dari Paris Saint-Germain jika bertahan hingga Juni 2024, yang merupakan akhir dari kontraknya. Nah, kalau Mbappe pindah sekarang, Paris Saint-Germain tidak ada kewajiban membayarkan bonus loyalitas tersebut. Sebagai gantinya, Mbappe ingin Madrid yang ganti rugi. Tawaran ketiga untuk Mason Mount ditolak Chelsea. MU gak habis pikir. Sebuah informasi beredar terkait Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kesal dengan penolakan Chelsea terhadap tawaran terbaru mereka untuk Mason Mount. Semenjak bursa transfer dibuka, nama Mount kencang dikaitkan dengan Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin mengamankan jasa sang playmaker di musim panas ini. Baru-baru ini, MU dikabarkan sudah mengirimkan tawaran ketiga mereka untuk mendapatkan jasa Mount. Namun tawaran tersebut dikabarkan ditolak oleh Chelsea. Dilansir Manchester Evening News, MU dikabarkan menerima penolakan itu dengan getir. Mereka tidak habis pikir dengan penolakan tersebut. Menurut laporan tersebut, MU kecewa melihat tawaran mereka ditolak oleh manajemen Chelsea. Tawaran MU pada saat itu bernilai 50 juta pounds plus 5 juta pounds dalam bentuk add-on. Mereka menilai tawaran itu sudah sangat bagus untuk Mount. Pasalnya, kontrak sang pemain tersisa 1 tahun lagi. Jadi MU menilai permintaan Chelsea senilai 65 juta pounds untuk transfer Mount itu tidak masuk akal. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United juga sudah ambil ancang-ancang jika tawaran mereka ditolak lagi oleh Chelsea. MU punya sekitar 4-5 nama yang bisa mereka kejar sebagai pengganti Mount di musim panas ini. Soal pengganti Harry Maguire, MU fokus pada bek timnas Perancis ini. Manchester United nampaknya tidak akan meratapi kegagalan mereka untuk mengangkut Kim Min-jae di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sudah memiliki penggantinya pada diri Axel Disasi. Manchester United memang dikabarkan lagi berburu bek tengah baru. Mereka mencari sosok yang bisa menggantikan Harry Maguire yang akan pindah klub di musim panas ini. Setan Merah awalnya memproyeksikan Kim Min-jae sebagai pengganti Maguire. Namun bek Napoli itu dikabarkan lebih dekat untuk bergabung dengan Bayern Munchen di musim panas ini. Foot Mercato mengklaim bahwa Manchester United memutuskan untuk mencari bek tengah baru. Saat ini, Setan Merah fokus untuk mendatangkan Axel Disasi dari AS Monaco. Mahar transfer Disasi di musim panas ini bisa dikatakan cukup terjangkau. Setan Merah dilaporkan hanya perlu menyetor uang sekitar 40 juta euro untuk mengamankan jasa sang bek di musim panas ini. Harga Moises Caicedo tidak boleh lebih dari Aurelien Tchouaméni. Chelsea terus mengupayakan pengajaran Moises Caicedo dari Brighton. Sejauh ini, belum ada kesepakatan harga antara kedua tim. Chelsea memang perlu sosok gelandang baru untuk musim 2023-2024. Caicedo disebut-sebut punya profil yang sangat dibutuhkan oleh manajer baru Mauricio Pochettino. Namun mendapatkan pemain berusia 21 tahun ini tidak mudah. Brighton menetapkan harga yang sangat tinggi untuk pemain asal Ekuador tersebut. Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, Caicedo hanya akan dilepas jika ada tim yang berani membayar 100 juta pound sterling. Jurnalis Ben Jacob melaporkan, Chelsea sebenarnya berkenan untuk membayar mahal, akan tetapi tidak akan semahal itu. Chelsea merasa Brighton terlalu berlebihan. Chelsea kabarnya tidak akan membayar jauh lebih mahal daripada harga Aurelien Tchouaméni. Gelandang Real Madrid itu ditebus dari AS Monaco seharga 68 juta pound sterling. Sementara itu sang pemain diketahui memang ingin mencari klub baru. Chelsea disebut-sebut sebagai tim yang favorit untuk mendapatkannya. Sebelumnya,
Chelsea berhasil menikung Arsenal dalam perburuan Caicedo karena terlalu fokus mengurus kepindahan Declan Rice dari West Ham. Jurrien Timber setia menunggu Arsenal. Arsenal tidak perlu buru-buru mendapatkan tanda tangan Jurrien Timber. Bek milik Ajax Amsterdam itu dengan senang hati menunggu karena ia hanya mau pindah ke Arsenal. Kontak formal antara kedua tim juga sudah terjadi. Hanya saja, kesepakatan harga antara Arsenal dan Ajax belum mencapai titik terang. Tawaran pembuka sudah dilayangkan oleh Arsenal. Tawaran pembuka di angka 30 juta euro itu masih ditolak oleh salah satu klub besar di Eredivisie tersebut. Arsenal kabarnya harus merogoh kocek sedikit lebih dalam lagi, sebab Ajax membandrol pemain berusia 22 tahun itu dengan harga 50 juta euro. Kendati begitu, pilihan Timber hanya satu. Sang pemain hanya tertarik untuk pindah ke Arsenal, bukan Bayern Munchen. Bayern Munchen sejauh ini belum mengajukan tawaran. Mereka masih menunggu situasinya, ujar Perez. Karena yang saya tahu Arsenal adalah mimpi dan prioritasnya. Dia Timber telah menantikan kesempatan itu. Dicampakkan MU, David De Gea merapat ke Arab Saudi. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan David De Gea. Sang kiper dilaporkan semakin berpotensi untuk bermain di Arab Saudi di musim depan. De Gea yang sudah 12 tahun membela Manchester United, saat ini berada di penghujung karirnya sebagai pemain setan merah. Pasalnya kontrak sang kiper di Old Trafford akan habis dalam hitungan hari. De Gea sendiri sejauh ini masih belum mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya di Old Trafford. Alhasil, mulai banyak muncul spekulasi terkait masa depan sang kiper. Standar melaporkan bahwa De Gea saat ini kemungkinan besar tidak akan bertahan di Manchester United. Ia akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Menurut kabar yang beredar, David De Gea sejauh ini masih berhasrat untuk bertahan di Manchester United. Jika memang hingga detik-detik akhir kesepakatan dengan MU tidak tercapai, maka ia akan membuka pintu komunikasi dengan klub-klub Arab Saudi tersebut.